سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah bisa ikut kajian secara langsung dengan Ustaz adalah salah satu doa ana yang dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Betul jemaah, doa kita itu banyak yang dikabulkan sama Allah. Tapi kembali, walakinna aktsarun nas la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana doakan semoga bisa istiqamah selalu. Ustaz, qadarullah ana janda dengan 4 anak. Saat ini tinggal sendiri bersama keempat anak-anak. Yang mau ana tanyakan Ustaz, ini janda mati, janda cerai? Karena terus terang kembali kepada ajaran Islam, banyak lelaki-lelaki yang tidak paham kalau anak itu 100% tanggung jawabnya siapa? Bapak. Walaupun sudah cerai, walaupun anak itu ikut ibunya, siapa yang wajib memberikan nafkah? Bapak. Makanya kenapa banyak janda-janda akhirnya kalau janda mati wajar, tidak ada yang nyantunin, tapi bapaknya ada. Bapaknya kawin lagi, ketika ribut, ini anaknya mau dibawa ibunya, alhamdulillah bawa semua nggak apa-apa, karena dia mau kawin lagi. Dia kawin lagi, dia lupa sama anak-anaknya, sehingga merana itu. Hati-hati, pada hari kiamat kau akan ditanya tentang 4 anakmu itu. Kalau dia janda cerai. Kenapa jarang sekali anak temukan kajian yang membahas tentang janda? Udah kita bahas. Padahal kami, terutama anak khususnya, sangat butuh penguatan sebagai modal untuk melanjutkan kehidupan yang keras ini bersama anak-anak. Tapi anak jamaah, anak minum dulu, bismillah. Berkaitan dengan janda, Allah menurunkan surat At-Talaq. Nasihat anak kepada semua janda, kepada semua istri yang hendak diceraikan atau sudah bercerai, baca surat At-Talaq. Di situ Allah menghibur para janda. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih dia jalan keluar. Yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika engkau menjadi janda, engkau masih berharap kepada fulan, engkau masih berharap kepada manusia, berharap kepada lembaga ini, kepada yayasan ini, maka Allah tidak akan kasih jalan keluar kepadamu. Engkau sudah, kalau memang bersandar ke sana, silakan bersandar ke sana. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah rezeki jangan takut. Mungkin selama ini kau berpikir, Ustaz, anak ini nggak kerja, anak ibu rumah tangga, Ustaz, ditinggal oleh suami. Terus bagaimana anak-anak? Allah, kemana yang satu? Kemana Allah? Allah yang beri makan kepada ikan-ikan di lautan. Antum melihat miliaran ikan tiap hari diburu oleh nelayan. Siapa yang ngasih makan ikan itu? Allah. Kita hanya ngambil itu ikan, terus kita ambil itu ikan. Maka tatkala seorang yakin sama Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Cuma di sini kita tidak bertawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan amalan tangan. Tawakal itu bukan amalan lisan. Tapi tawakal itu amalan hati. Antum lihat bagaimana tawakalnya ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Ditinggal nih ibunda Nabi Ismail dengan bayinya. Engkau sekarang punya 4 anak, mungkin sudah besar-besar dan hidup di tengah orang-orang yang mungkin bisa membantu. Ibunda Nabi Ismail ditinggalin anak, ditaruh di Mekah, tidak ada rumah satupun di sana. Ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim, dikasih air, 1 wadah, dikasih kurma. Nabi Ibrahim mau pulang, sama istrinya dipegangin. Ya Ibrahim, ila man takiluna?
Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa di sini ini? Biasanya kan kita kadang-kala kalau mau keluar kota, kita ngomong sama orang tua kita, ana umpamanya, ana mau ke Jakarta, ana ngomong, Mbak, ana mau ke Jakarta, Mbak, titip istri sama anak-anak, ana mau berangkat ke Jakarta. Biasanya seperti itu. Maka di sini Hajar bertanya, kau titipkan kita ke siapa di sini? Nabi Ibrahim tetap jalan. Tanya lagi dia. Sampai 3 kali tanya, ya Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena itu pertanyaan tidak pantas ditanyakan oleh istri seorang nabi. Oleh seorang muslimah, oleh seorang mukminah nggak pantas tanya kayak gitu. Maka di sini Hajar merubah pertanyaannya. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah menyuruhmu untuk ini? Kata Ibrahim, na'am, iya Allah menyuruh. Kata Hajar, silahkan kau pergi. Allah tidak akan menelantarkan kita. Itu yang kadang-kala kita tidak punya. Bertawakal kepada Allah. Semuanya, total kita bertawakal. Oke, kita punya uang, baik, uang ini bisa dicuri habis. Tapi alhamdulillah saat suami meninggalkan toko, iya toko ini bisa terbakar, selesai. Tapi kalau kau bertawakal dan bersandar serta yakin kepada Allah, selesai semua urusan. Ini kepada janda yang minta kajian khusus janda. Jamaah ini banyak pertanyaan, anak pilih dulu jamaah, banyak banget. Afwan, kalau baca kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak yang meninggal dalam keadaan terzalimi. Afwan, bukankah meninggal yang baik dalam keadaan husnul khatimah? Nah, orang mati dalam kondisi terzalimi, husnul khatimah apa enggak? Husnul khatimah. Umar bin Khattab mati ketika sholat. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Orang Islam. Tuh, kalau antum lihat pengkhianatan orang-orang yang dikasih keamanan di negeri Islam. Di masanya Umar bin Khattab ada orang Majusi hidup di Madinah. Hidup di Madinah. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdurrahman bin Auf. Itu hidup di Madinah. Apakah diusir sama Umar bin Khattab? Enggak, hidup di Madinah. Ternyata dia berkhianat kepada Islam yang memberikan keamanan kepada mereka, yang menjamin kehidupan mereka. Dibunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan itu husnul khatimah jemaah. Allahu Akbar. Ketika Haram bin Milhan, seorang sahabat Nabi, dia kalau nggak salah saudara ibunya Anas bin Malik. Dia diutus sama Nabi untuk ngajar. Tapi ternyata orang-orang yang diajarin Al-Quran ini berkhianat. Dan dibunuh, 70 sahabat Nabi dibunuh. Salah satunya Haram bin Milhan, ketika dia lagi ngobrol atau apa, tahu-tahu ditusuk sama tombak dari belakang. Tombak itu sampai keluar dan darah muncrat di depan dia. Dia ambil itu darah, dia usap ke wajahnya, dia mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah, demi Allah, demi Rabb, aku benar-benar sukses dalam kehidupan ini. Yang membunuh itu bingung, ini aku bunuh mati tapi ngomong menang dia. Betul, itulah Islam. Dan ini yang dia cari selama ini. Apa sih yang diharapkan dari kehidupan dunia? Kita ini semua bakal mati hari ini, atau malam ini, atau esok. Kita akan mati semuanya. Kalau kita harus mati dalam kondisi terzalimi, Allahu Akbar. Antum lihat Masyitah binti Fir'aun, bagaimana kondisi mati dia bersama anak-anak. Antum lihat istrinya Fir'aun, salah satu wanita termulia dari 4 wanita termulia di dunia ini, mati bagaimana dia? Mati terzalimi jamaah. Memang meraih surga itu tidak mudah, butuh pengorbanan, dan para sahabat sudah berkorban untuk hal itu. Khalid bin Walid yang semasa hidupnya menjadi komandan perang, ketika dia jadi anak buah, dia jadi anak buah, jadi penjaga, dia jadi penjaga.
Dia mengatakan ketika mati, dia mengatakan tidak ada satu tempat pun di tubuhku kecuali ada bekas tebasan pedang atau bekas tombak yang melukai atau bekas anak panah. Tubuhnya semua penuh dengan itu. Khalid bin Walid tidak kebal, jemaah. Jadi kalau sekarang ada pasukan kebal ya, anti Allah, Khalid bin Walid semua luka. Rasulullah SAW patah giginya alaihissalatu. Tidak kebal Nabi alaihissalatu wassalam. Khalid mati di atas ranjangnya. Dia mengatakan la namat a'yunul jubana. Mudah-mudahan enggak tidur tuh. Tidak tidur mata orang-orang yang pengecut mereka. Nih, aku kata Khalid bin Walid yang tubuhnya penuh dengan luka semua mati di atas ranjang. Karena kematian itu tidak harus di medan perang. Namun orang yang berdoa minta mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya, Allah akan berikan kepada dia derajat orang-orang yang mati syahid. Barakallahu fiikum.